Assalamualaikum Bu Saidah. Waalaikumsalam Bu Amalia. Apa kabar nih Bu Saidah? Alhamdulillah Bu, baik. Bu Amalia sendiri gimana? Alhamdulillah Bu, baik juga, sehat juga. Kemarin sudah agak fresh juga nih. Kemarin habis healing bersama teman-teman guru di sekolah. Semoga Bu Saidah sehat-sehat juga ya Bu ya. Ya Bu, Alhamdulillah, amin. Iya Bu Saidah. Gimana nih? Kemarin kan sudah WA saya. Katanya ingin ketemu, ingin ngobrol, sesuatu yang ingin direfleksi. Gitu ya Bu ya? Iya bener Bu, saya ingin ngobrol tentang Dava yang bikin saya pusing setiap hari. Boleh-boleh. Apa nih yang ingin direfleksikan sebetulnya? Gini loh Bu, Dava itu nilainya bagus, ulangannya juga bagus, nilai PR-nya juga bagus dan selalu mengerjakan PR. Namun saat di kelas dia itu tidak bisa diam Bu, selalu menjahili temannya. Misalnya setelah mengerjakan dia itu jahil sama temannya, jadi selalu membuat kelas itu gaduh dan ramai Bu. Oke. Jadi intinya di kelas itu Dava tidak bisa diam gitu ya Bu ya. Selalu jahil sama temannya, tapi nilainya bagus. Gitu ya Bu ya. Kira-kira setelah refleksi nanti nih, Bu Saidah inginnya yang seperti apa ya? Ya, Bu, betul. Aku ingin membuat Dava lebih fokus pada pembelajaran dan pelajaran dan tidak jahil sama teman-temannya, Bu. Oke. Jadi Bu Saidah itu inginnya Dava bisa fokus saat pelajaran dan tidak jahil dengan temannya sehingga kegiatan pembelajaran juga kondusif. Nah, tapi kalau saya tangkap nih, sebenarnya Dava itu ketika pembelajaran selalu mengikuti ya. Tapi kalau sudah selesai, dia mulai jahil dan mengganggu teman-temannya gitu ya Bu ya. Benar seperti itu Bu? Iya, Bu Amalia, Dava itu nilai ulangannya juga bagus. Kalau saya beri PR, dia selalu mengerjakan, Bu, dan nilainya juga bagus. Pada waktu pelajaran misalnya ya, saya menerangkan atau memberi penjelasan. Dava itu tidak fokus, Bu. Dia selalu jahil sama temannya, sehingga kadang yang dijahili itu marah. Kadang juga Iya. yang dijahili itu ikut bercanda sama Dava. Kelas pun jadi ramai dan gaduh, Bu. Bila diskusi kelompok, Dava pun tambah bereaksi, Bu. Oh Reaksinya iya. itu tambah tambah makin menjadi-jadi, itu tidak bisa diam dalam diskusi dan diskusi juga tidak kondusif. Oke. Jadi memang Dava itu kalau di kelas tidak fokus ya Bu Saidah. Walaupun Bu Saidah menerangkan, terus walaupun ada kegiatan diskusi, akhirnya kelasnya pun ramai. Itu bukan sih Bu yang menjadi konfliknya? Iya Bu, betul sekali. Dava itu tidak fokus ketika saya menerangkan dan diskusi, tapi sebenarnya Bu, dia lebih senang untuk diajak bergerak. Misalnya, membuat karya atau praktek-praktek kegiatan yang bisa membuat dia bebas bergerak ke sana kemari. Sibuk dengan kegiatannya sehingga tidak menjahili temannya. Wah. Oke. Jadi Dava itu bisanya fokus itu kalau dia bergerak bebas ya Bu ya, bisa melakukan kegiatan yang dia senangi. Tadi juga dia bebas berkreasi, di mana dia itu yang menghandle kegiatannya sendiri. Nah, jadi dia tuh bisa fokus dan tidak mengganggu temannya. Benar seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, betul sekali. Oke Bu Saidah. Tapi nih sebetulnya kalau balik lagi ke Bu Saidah, kalau di kelas Bu Saidah ada anak yang memiliki karakter seperti Dava yang ingin bergerak bebas ke sana kemari, melakukan kegiatan yang dia senangi, yang Bu Saidah yakini sendiri dalam menghadapi karakter anak yang seperti itu, baiknya gimana ya Bu ya? Ya Bu, kalau di kelas ada anak yang karakternya seperti Dava, saya sebagai guru baiknya memberikan kegiatan sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan minat dan gaya belajarnya, apakah visual, audio, maupun kinestetik, bisa mengakomodasi berbagai kebutuhan belajar siswa. Iya.
Baik Bu Saida, sebenarnya meyakini nih kalau kita sebagai guru baiknya bisa mengakomodasi semua kebutuhan siswa. Betul seperti itu ya Bu ya? Iya, Bu, betul sekali. Oke nih, kalau kita lupakan dulu nih masalah itu. Bu Saida sendiri menganggap proses yang ideal ketika pembelajaran dengan berbagai karakteristik maupun kebutuhan siswa itu jadinya tuh kayak gimana ya Bu ya? Iya, Bu, aku sih berpikirnya, Bu, ya, memang siswa itu terlahir dari kodratnya masing-masing, memiliki karakter unik yang berbeda-beda tentang kebutuhan yang tentu beragam pula. Kita sebagai guru memang harus bisa mengakomodasi kebutuhan belajar mereka. Salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu. Iya, iya. Iya, Bu. Jadi kalau idealnya seperti itu ya, Bu, kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi dalam mengakomodasi kebutuhan siswa sesuai yang dengan Ibu tadi katakan, sesuai dengan profil mereka, baik gaya belajarnya itu apakah visual, audio, kinestetik gitu ya, Bu ya. Iya, Bu, betul. Oke, oke. Sehingga kita kan bisa nih melakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, kalau itu bisa dilakukan nanti kan semua kebutuhan siswa itu terakomodasi. Siswa bisa senang, bisa fokus pada pembelajaran. Gitu ya, Bu ya maunya Ibu. Nah, Bu Saida kan pengennya siswanya seperti itu, bisa terakomodasi dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu ya yang Bu Saida pengen ya. Iya, Bu, betul sekali. Saya ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi, bisa mengakomodasi kebutuhan siswa. Siswa bisa fokus karena mereka melakukan kegiatan sesuai dengan kesenangan mereka atau kebutuhan mereka. Mm, mm. Oke, jadi siswa itu bisa lebih fokus ya Bu. Nah, ketika mereka melakukan kegiatan yang sesuai dengan kesenangan mereka. Mm-mm. Nah, kalau kayak begitu, itu ya yang selaras dengan hati nurani Bu Saida nih. Ya, Bu, sebenarnya hati nurani aku itu ingin siswa yang fokus dalam pembelajaran. Mungkin dengan kegiatan berdiferensiasi yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mm-mm. Nah, kalau memang seperti itu, apa nih rencana baik Ibu untuk kedepannya? Saya akan mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan mengidentifikasi dulu kebutuhan belajar mereka, baik dari profil belajar, kesiapan belajar, maupun minat belajar mereka. Saya akan merancang pembelajaran yang bisa mengakomodasi kebutuhan mereka, sehingga mereka bisa fokus dan lebih senang Iya, ketika iya. belajar. Saya juga akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Baik Bu, bagus sekali. Jadi Bu Saida akan mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ya tentunya dengan mengidentifikasi kebutuhan dulu. Bu Saida juga ingin merencanakan, melakukan pembelajaran dan juga merefleksikannya ya Bu ya. Gitu Bu ya. Iya, Bu, benar sekali. Oke, oke, oke. Wow, wow. Hmm, bagaimana nih Bu Saidah? Barusan Bu Saidah sudah merefleks sendiri, butuhnya apa? Gimana tadi Bu? Dapat apa saja nih? Ya, Bu, alhamdulillah sudah plong saya ini, Bu. Tadinya saya itu bingung menginginkan karakter siswa yang Hmm, seperti hmm, Dava. Sekarang saya bisa merefleksikan diri untuk melakukan pembelajaran yang bisa mengakomodasi semua kebutuhan belajar mereka. Oke, wow, wow, luar biasa nih semuanya Bu Saida nih. Nah, mudah-mudahan bisa segera diterapkan ya Bu ya. Pengen dengar cerita dari Bu Saida nantinya jika sudah melakukan. Ya, Bu, terima kasih ya, Bu. Sama-sama ya Bu ya, nanti aku pengen tahu nih hasilnya, dibagi lagi ya Bu ya. Sip kalau begitu. Terima kasih banyak ya Bu Saida untuk refleksinya juga. Saya tadi juga belajar banyak dari Bu Saida, belajar tentang pembelajaran diferensiasi, juga belajar dalam menghadapi berbagai karakter siswa. Terima kasih Bu. Ya, Bu, sama-sama ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, terima kasih. Oke Bu.
Assalamualaikum Bu Saidah. Waalaikumsalam Bu Amalia. Bu Saidah, mohon maaf nih, apakah nanti setelah mengajar Ibu ada waktu? Saya ingin ngobrol nih dengan Ibu sebentar. Oke Bu, nanti setelah mengajar kebetulan saya tidak ada acara Bu. Oke Bu. Bu Amalia, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Walaupun sebenarnya sih agak kepikiran dengan kejadian kemarin. Bu Saidah sendiri gimana? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja, sehat selalu ya Bu. Ya Bu, amin. Bu Saidah juga. Tadi Bu Amalia katanya pengen ngobrol nih, apa nih yang mau diobrolin? Ya betul Bu, saya masih kepikiran dengan kejadian kemarin yang membuat saya nggak bisa tidur. Saya itu kepikiran dengan kejadian perang hebat Bu, perang hebat antara Nafa dan Pras kemarin. Boleh. Apa nih yang ingin direfleksikan sebetulnya? Kok kayaknya seru sekali? Mm-mm. Gini Bu, kemarin itu waktu jam istirahat, saya itu mendengar suara teriakan dari luar. Ternyata waktu saya keluar, Nafa Bu yang berteriak, marah-marah dan menangis juga. Nah, waktu itu saya hampiri Bu dia, tapi teman-temannya juga bilang kalau mereka itu habis bertengkar. Nafa itu bertengkar dengan Pras. Saya lihat waktu itu, Nafa itu wajahnya sudah merah-merah gitu, emosinya sudah tingkat tinggi dan sudah mengeluarkan kata-kata ajaibnya Bu. Lalu dia juga mengancam kepada Pras, seolah-olah Pras ini sudah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Saya pun mencari Pras, ternyata dia ada di kelas 5 Bu waktu itu Bu. Saya mencoba menenangkan Pras, namun Pras tidak mau. Dia bersikuku tidak mau kembali ke kelas. Sebenarnya sih saya itu ingin mengajak mereka restitusi Bu, tapi yang Pras itu tidak mau. Dia tetap di kelas 5, akhirnya jam pelajaran selanjutnya dimulai, saya pun mengajak ketiga siswa ke kelas. Nah, saya keluar lagi ke kelas 5, saya hampiri Pras, tidak mau, berulang-ulang juga tidak mau. Saya diingatkan Bu sama Pras Bu, itu Bu. Oke. Jadi intinya Nafa dan Pras bertengkar. Terjadi saat jam istirahat. Nafa sampai emosi tinggi dan mengeluarkan kata-kata ajaibnya gitu ya Bu ya. Pras juga tidak mau kembali ke kelas gitu ya Bu. Kira-kira setelah refleksi Bu Amalia inginnya yang seperti apa ya? Ya Bu, betul. Kemarin itu ya Bu ya, waktu kembali ke kelas, teman-temannya itu pada bercerita. Kan awalnya itu mereka itu bermain, gibas-gibasan kartu tuh Bu. Yang sekarang lagi tren di sekolah kita. Nah, katanya tuh saat bermain, tiba-tiba Bu, si Pras itu nyiram es teh Bu ke wajahnya Nafa. Ya itu akhirnya Nafa itu marah. Nah, sebenarnya Bu, yang saya inginkan itu, anak-anak itu bisa saling menghargai, Bu, dengan temannya, kapanpun dan dalam kondisi apapun. Sehingga tidak akan terjadi perang hebat seperti itu, Bu. Oke. Jadi Bu Amalia pengennya anak-anak saling menghargai sesama teman. Tapi kalau saya tangkapnya nih, sebenarnya Pras itu mungkin bercanda dengan Nafa, namun dengan cara yang salah. Benar seperti itu Bu ya? Iya, Bu, benar sekali. Mereka itu awalnya bermain, saat istirahat. Tapi nih, Bu ya, memang dari dulu itu, Pras itu anaknya suka jahil, Bu. Emosinya tinggi. Nah, dia itu kalau sudah bertengkar nih dengan teman-temannya, nah, kemampuan dia untuk menenangkan diri itu lama sekali, Bu. Ya kan? Bu Saidah kan juga mengetahui hal itu ketika masih berada di kelas 5 dulu. Dan yang memang sering itu Pras dengan Nafa yang suka bertengkar dibandingkan dengan teman-teman yang lain, Bu. Oke. Jadi Pras itu memiliki emosi yang tinggi dan kalau sudah bertengkar dengan temannya, kemampuan untuk menenangkan dirinya itu lama sekali.
Di situ bukan sih Bu sebenarnya konfliknya? Iya Bu, betul sekali. Ras itu memang karakternya seperti itu. Ya mungkin dari kondisi latar belakang yang keluarganya agak keras gitu ya Bu ya. Sehingga dia itu juga seperti itu di sekolah. Emosinya tinggi, terus kemampuan untuk menenangkan dirinya juga lama. Wah wah wah, ya oke. Jadi memang Pras memiliki karakter seperti itu. Kalau marah lama pulihnya dan itu memang dilatar belakangi kondisi keluarga. Benar seperti itu ya, Bu? Iya Bu, betul sekali. Oke oke, Bu. Tapi sebetulnya kalau balik ke Bu Amalia menghadapi karakter anak seperti itu, baiknya gimana ya, Bu, sebetulnya ya? Ya, ya, kalau kebetulan siswa sedang bertengkar dan kebetulan kasusnya sama seperti itu, ya saya meyakini Bu, kalau memang karakter seseorang itu berbeda, tapi juga karakter itu tidak bisa dirubah dengan mudah. Tapi sebagai guru kita bisa menuntut mereka untuk dapat berperilaku baik sama teman, saling menyayangi dan juga menghargai. Baik-baik. Bu Amalia sebenarnya meyakini kalau kita nih sebagai guru, baiknya bisa menuntun siswa berperilaku baik sama teman, saling menyayangi dan menghargai. Betul seperti itu ya, Bu? Iya Bu, betul sekali. Oke, kalau itu kita lupakan saja dulu Bu ya. Bu Amalia sendiri menganggap proses yang ideal terhadap karakter siswa di sekolah itu seperti apa? Aku sih berpikirnya kalau siswa di sekolah itu bukan hanya kita tuntut untuk memiliki karakter yang baik, sosial emosional juga bagus. Nah, bukan hanya kemampuan kognitifnya saja, Bu. Oke, jadi kalau idealnya seperti itu ya Bu, kita bisa menuntun murid untuk memiliki karakter yang baik, sosial emosionalnya juga bagus, bukan hanya kemampuan kognitifnya saja ya Bu ya. Ya, Bu, betul sekali. Oke, sehingga nanti siswa bisa saling menghargai antara sesama teman, gitu ya maunya Ibu ya. Bu Amalia pengennya itu karakter mereka juga baik. Itu yang Bu Amalia pengen kan? Ya, betul, Bu. Saya pengen mereka itu bisa saling menghargai hingga kelak mereka dewasa, Bu. Dan kita sebagai guru bisa menuntun mereka. Oke, jadi guru bisa menuntun siswa untuk memiliki karakter yang baik ya Bu. Oke, nah kalau gitu itu yang selaras dengan hati nurani Bu Amalia nih. Iya, Bu. Nah, sebenarnya nih Bu, dalam hati nurani aku itu pengen siswa yang memiliki karakter baik yang timbul dari dalam diri mereka sendiri Bu. Mungkin itu bisa dilakukan dalam pembelajaran sosial dan emosional, baik di dalam kelas maupun di luar kelas Bu. Nah, kalau memang seperti itu, apa nih rencana baik Ibu untuk kedepannya? Mungkin saya akan mencoba melakukan selalu mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian saya juga mencoba sabar dan konsisten dalam melakukan restitusi dan juga melakukan pembelajaran sosial emosional dengan menyisipkan teknik-teknisnya keterampilan sosial dan emosional, Bu. Baik Bu, bagus sekali. Jadi Bu Amalia akan mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Sabar dan konsisten dalam melakukan restitusi, melakukan pembelajaran sosial emosional dengan menyisipkan teknik-teknik KSE. Gitu ya Bu ya? Iya, Bu, betul sekali, Bu.
Oke oke, wow. Mhm. Bagaimana nih? Dapat apa nih dari barusan Bu Amalia merefleks diri? Iya Bu, Butuhnya apa? Segala alhamdulillah. macam, dapatnya apa nih? Iya Bu, alhamdulillah agak berkurang sedikit pikiran yang mengganggu saya semalam. Iya, saya mencoba merelaksasikan diri sebagai guru ya yang senantiasa memperhatikan sosial dan emosional mereka, bisa menuntun mereka untuk selalu berperilaku baik. Oke, wow wow, luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa segera diterapkan. Pengen dengar cerita siapa yang Bu Amalia mau coba lakukan tadi? Ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu, nanti aku pengen tahu nih hasilnya. Wah, sip kalau begitu. Terima kasih banyak ya Bu Amalia ya untuk merefleksinya juga. Karena saya juga belajar banyak tentang pembelajaran sosial emosional juga dalam menghadapi berbagai karakter siswa yang seperti itu. Ya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih ya Bu ya. Oke Bu, semangat Bu. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama.